pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan acara beranda kita dengan sama-sama kita mendengarkan sharing yang insya Allah akan sangat bernas sekali. Sharing yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wiryawan Permadi, yang telah hadir pula memberikan icip-icip pada minggu yang lalu. Dan kepada Bapak dan Ibu, semoga kita diberikan kesabaran untuk mendengarkan tausiahnya, nasihatnya. Namun kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini dikarenakan harus segera melaksanakan tugas dan amanahnya, sama-sama kita mendoakan semoga Bapak dan Ibu dapat meninggalkan forum ini dalam keadaan baik dan terus hanya menjalani kebaikan dalam sepanjang hari ini dan esok, diberikan kemudahan melaksanakan apa-apa yang diamanahkan kepada Bapak dan Ibu, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa-apa yang Bapak dan Ibu kerjakan berhasil dengan baik, kemudian bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bersama-sama kita telah hadir guru kita Profesor Dr. Wiryawan Permadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Pak Hasan. Alhamdulillah, Prof. Kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, dan betapa dalam pertemuan dan interaksi dengan Prof. Wiryawan ini kembali kita mendapati kebesaran Allah yang luar biasa, Bapak dan Ibu ya. Sudah lama beliau hadir dalam forum ini, namun kita saling sapa menyapa pun belum selama ini ya, Prof ya. Namun ketika Allah mengizinkan, Allah hadirkan waktunya, baru minggu lalu kita berjumpa dengan beliau hadir bersama beberapa narasumber lainnya dalam forum ini, dan hari ini Allah hadirkan beliau untuk presentasi tunggal untuk kita semuanya. Prof, semoga Prof Wiryawan sehat walafiat selalu, dan semoga kepeduliannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita dalam hal mengatasi masalah infertilitas ya, dan kemudian dengan teknologi bayi tabung ini semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan bimbingan terus sehingga semakin bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, alhamdulillah Prof, bersama-sama kita masih hadir 632 orang saat ini. Insya Allah kami siap mendengarkan secara seksama atas apa yang disampaikan oleh Prof. Wiryawan, dan sebagaimana biasanya insya Allah nanti kita akan memberikan kesempatan tanya jawab bagi Bapak dan Ibu semuanya, dan kepada para peserta yang boleh jadi memiliki putra atau putri yang terkait dengan masalah kandungan ataupun masalah kesuburan, kemudian program bayi tabung dan sebagainya, silakan diajak untuk sama-sama kita mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Wiryawan pada pagi hari ini. Baik Prof, kami persilakan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keberkahannya. Silakan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa sharing sedikit mengenai masalah yang berkaitan dengan infertilitas dan bayi tabung. Minggu kemarin sudah sedikit disinggung, dan juga sudah alhamdulillah sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini juga kita bisa saling berdiskusi. Izin saya share screen, Pak Hasan. Siap Prof, siap Prof. Ya, mungkin sudah tampak ya, sudah kelihatan? Sudah ya, sudah Prof. Baiklah. Ya. Kita tahu bersama bahwa program dari pemerintah itu yang saat ini ada adalah keluarga berencana. Namun demikian tentu saja banyak juga pasangan yang ingin anak itu memerlukan bantuan bagaimana mereka itu bisa mempunyai keturunan, tentu saja dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan mengenai perjalanan bagaimana melakukan apa itu infertilitas dan bagaimana melakukan pemeriksaannya sampai akhirnya mencapai program bayi tabung, ya, usaha yang terakhir dari kita supaya bahwa pasangan tersebut mendapat keturunan. Nah, apa yang disebut dengan infertilitas? Kita ketahui bersama adalah kondisi di mana pasangan suami istri belum mendapat keturunan selama 1 tahun. Untuk yang menikah di usia kurang dari 35 atau 6 bulan
kalau pasangan tersebut, terutama istri, menikah di atas 35 tahun dengan hubungan yang teratur, minimal 3 kali seminggu dan tanpa kontrasepsi. Nah, dari seluruh pasangan suami istri ini sebanyak 10% mengalami infertilitas. Nah, nanti kita lihat bahwa kehamilan itu, jadi waktu yang dibutuhkan pasangan untuk berusaha hamil, bisa hamil dalam 1 tahun itu 85%. Ya. Jadi 3 bulan pertama 57% pasangan tersebut hamil, 6 bulan 72%. Nah, dalam 1 tahun itu diperkirakan 80% pasangan ingin anak itu bisa hamil. Nah, kalau misalnya di sini belum juga hamil, maka diharapkan, dianjurkan pada pasangan itu untuk segera memeriksakan kondisinya pada dokter ahli kandungan. Dan 2 tahun ada hampir 93% hamil. Ini menurut statistik yang ada. Nah, kemudian waktu yang tepat untuk hamil, tentu saja dalam masa reproduksi dari umur 20 sampai sekitar 40-an, itu adalah masa-masa reproduksi yang tepat apabila hamil. Nah, kalau kita lihat bahwa peak atau kesuburan yang paling baik itu adalah antara 20 sampai 30 tahun. Nah, setelah itu terutama pada seorang wanita itu oositnya itu akan menurun. Jadi cadangan sel telurnya akan menurun sampai dia masa menopause. Bukan hanya cadangan sel telurnya saja turun, tapi juga kelainannya akan lebih meningkat. Kita lihat di sini garis biru ini adalah jumlah folikel, jumlah oosit yang makin lama akan makin menurun sampai akhirnya dia menopause. Sedangkan sel telur yang normal atau sel telur yang abnormal itu akan meningkat sesuai dengan umur. Jadi makin tua ya makin kurang baik sel telurnya. Nah, kalau kita lihat angka penyebabnya atau faktor-faktor yang menyebabkan bahwa pasangan itu tidak hamil, apakah dari seorang wanita saja atau pria atau bahkan keduanya. Jadi minggu kemarin ada yang bertanya hal yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, bahwa 35% itu merupakan faktor dari pria. Jadi ada faktor pria sebanyak 35%. Ya. Kemudian faktor wanita tentu lebih banyak, ya. Jadi sekitar 35 ditambah 15, 35% ini karena faktor saluran telur, ya, dan kelainan di rongga panggul. 15% ini kelainan dari ovulasi sehingga sel telurnya tidak matang. Jadi sekitar 40 sampai 50% ini adalah dari faktor wanita. Nah, sedangkan sisanya tidak diketahui apa penyebabnya. Jadi dua-dua normal tapi tetap tidak bisa hamil. Jadi 35% faktor pria itu cukup besar. Nah, sehingga pada pasangan-pasangan yang ingin anak, yang pertama tentu harus dilakukan adalah pemeriksaan analisa sperm, kemudian saluran telurnya, itu yang pertama kali dilakukan. Nah, bagaimana awal terjadinya kehamilan? Jadi bersatunya sel telur dan sperma, kita sebut dia fertilisasi, yaitu peleburan oosit atau sel telur yang telah matang dengan sperma sehingga menghasilkan zigot dan individu baru. Nah, kita lihat bahwa sel telur dan sperma itu sel telur dibawa oleh sperma, kemudian jadi gamet, dan ini terjadi di tuba, di saluran telur. Nah, kita lihat ini indung telur, sel telur keluar dari indung telur, ya, masuk ke saluran telur. Nah, sehingga sperma dari vagina ke rahim lalu masuk ke saluran telur. Nah, dibuahinya adalah di saluran telur. Nah, sehingga kita harus yakin betul bahwa
saluran telurnya itu baik, jadi tidak buntu. Kalau saluran telur buntu ya otomatis tidak bisa ketemu antara sel telur dengan sperma. Nah, penyebab infertilitas atau belum bisa mempunyai keturunan itu macam-macam. Pertama adalah gangguan pematangan sel telur, kita sebut dia anovulasi. Lalu ada endometriosis. Endometriosis itu gejalanya nyeri haid, ya, yang makin lama makin progresif. Kemudian gangguan di saluran telur, saluran tuba falopi. Kalau misalnya karena infeksi, kedua tuba buntu, ya tentu saja tidak bisa bertemu antara sel telur dengan sperma. Kemudian faktor di rahimnya sendiri, bisa ada miom, ya, dan lain-lain. Atau tidak diketahui sebabnya, ini yang cukup banyak juga, sekitar 15%. Ya. Dan faktor sperma. Nah, faktor sperma, misalnya spermanya jumlahnya kurang, atau kualitasnya juga kurang baik, ya, bentuknya kurang baik, dan juga motilitasnya, geraknya yang bisa bergerak itu hanya sedikit. Ya. Yang normal itu adalah di atas 30%. Jadi faktor sperma ini memegang peranan penting supaya bisa terjadi kehamilan. Nah, mengapa penyebab angka infertilitas itu meningkat pada akhir-akhir ini? Yang pertama adalah menunda saat perkawinan. Kita lihat tadi bahwa waktu yang paling baik untuk hamil adalah di bawah 30 tahun, karena jumlahnya sel telur baik cukup, ya, dan juga kualitasnya baik. Ya, begitu lewat di atas 35, kualitas sel telurnya juga akan menurun, ya, dan juga jumlah sel telur akan menurun. Lalu ada perilaku seksual yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, dan radikal bebas. Pada saat ini, pada saat pandemi, tentu hal ini bisa terjadi. Karena pertama adalah banyak yang work from home, jadi banyak yang di rumah. Ya. Artinya apa? Artinya dia bisa masak banyak, makan banyak, tapi olahraga kurang. Nah, itu akan menyebabkan meningkatnya atau tingginya angka kejadian obesitas. Itu juga mempengaruhi kesuburan. Nah, kalau kita lihat pola hidup tidak sehat itu adalah macam-macam, stres, merokok, alkohol, asupan makanan, kafein, polutan, nah, sehingga bisa menimbulkan obesitas. Ya, tentu tidak seperti ini sangat ekstrim, ya. Nah, obesitas ini juga akan menyebabkan sel telur itu tidak bisa menjadi matang. Jadi ada nanti yang kita sebut dengan sindroma ovarian polikistik. Nah, ini adalah sperma yang normal. Sperma yang normal itu seperti apa? Ya. Artinya konsentrasinya cukup banyak, 15 juta per mililiter. Morfologinya, bentuknya juga baik, ya, 4% morfologinya normal, dan motilitas itu adalah geraknya, gerak lurus ke depan ini juga cukup banyak, sekitar 40%. Kalau kurang dari ini tentu saja ada kelainan sperma, dan itu harus dilakukan terapi. Kalau enggak ya sulit untuk membuahi sel telur. Nah, kemudian ini adalah masalah yang terkait dengan penyebab uterus, ya, penyebab infertilitas. Kita lihat ada faktor dari uterus, ada miom, ya, dari ovarium, ya, ini ada endometriosis, dan juga ada PCO. Nah, kita banyak PCO sekarang. Kemudian faktor saluran telur, dia tersumbat, obstruksi, bisa karena perleketan, karena endometriosis, atau karena infeksi. Dan juga faktor dari dinding rahimnya sendiri, apakah dia ada polip atau ada miom dan lain-lain. Ya. Nah, ini merupakan suatu gambaran mioma uteri, ya, jadi tumor jinak pada rahim ini akan menyebabkan 5-10% wanita infertil, ya. Dan kejadiannya cukup banyak, sekitar 20-40% pada masa reproduksi.
Nah, ini bisa menyebabkan gangguan saluran telur, ya. Bisa juga kalau misalnya letaknya di dalam kafum uteri, dalam rongga rahim, dia akan sulit untuk embrio itu melakukan implantasi, menempel pada dinding rahim. Ya. Atau misalnya, kalaupun terjadi kehamilan, bisa terjadi pertumbuhan janinnya terhambat ataupun keguguran. Nah, ini mioma uteri. Nah, selain itu, kelainan pematangan sel telur yang banyak adalah akibat dari PCOS salah satunya. Ini gangguan pematangan sel telur dari WHO ada 4 kelas, tapi yang paling banyak di kita adalah PCOS. Kalau yang kelas 1 dan kelas 3 itu adalah kelainan tidak terdapatnya sel telur di ovarium yang pertama dan juga yang kedua, tapi beda penyebabnya. Nah, PCOS ini yang banyak di kita, apalagi pada masa pandemi. Ya, kira-kira insidensinya 5-10% pada usia reproduksi. Dan PCOS ini banyak menyebabkan, kalau misalnya jangka pendeknya, itu infertilitas, gangguan haid. Pada saat kehamilan, PCOS ini bisa menyebabkan keguguran ataupun peningkatan tekanan darah pada saat kehamilan, atau dia prematur. Untuk jangka panjang, PCOS ini bisa menyebabkan diabetes mellitus, dislipidemi, kemudian penyakit darah tinggi, kelainan jantung, dan lain-lain. Nah, diagnosisnya dari PCOS itu biasanya karena haid yang tidak teratur, yang pertama. Kemudian hiperandrogen. Hiperandrogen ini pertumbuhan bulu bukan pada tempatnya yang semestinya, misalnya kumis, di kaki banyak bulu, dan lain-lain pada seorang wanita. Lalu kalau kita lakukan pemeriksaan USG, ada gambaran bulutan-bulutan kecil di ovariumnya. Nah, seperti ini gitu ya, bulutan-bulutan kecil. Ini gambaran dari USG-nya. Ini folikel-folikel kecil, ini namanya PCO, polycystic ovarium. Kita lihat dengan ultrasonografi. Ini juga menyebabkan sel telur itu tidak bisa menjadi matang. Tentu saja itu harus dioperasi. Kemudian yang hal lain adalah endometriosis. Saya rasa PCO dan endometriosis ini sudah banyak didengar dan juga menimbulkan kelainan, terutama kista coklat. Kalau sudah ada kista, ya, endometriosis ini akan menyebabkan nyeri yang hebat pada saat menstruasi, dan nyerinya ini progresif. Makin lama dia makin sakit. Setiap bulan makin lama makin sakit. Dan kejadiannya cukup banyak. Ya. 1 di antara 10 wanita masa reproduksi. Dan 50% menyebabkan gangguan kesuburan, infertilitas. Sedangkan 60% pada pasien-pasien endometriosis itu akan mengganggu kualitas hidup. Ya. Nah, apalagi kita lihat bahwa banyak diagnosis ini yang suka terlambat. Di negara maju saja sampai bisa 8 tahun terlambat untuk mendiagnosis endometriosis. Sehingga quality of life-nya menurun. Nah, jadi ini kista coklat, endometriosis. Ini gambarannya, kita lihat ada kista, kemudian ada perlengketan, dan ini bisa juga menyebabkan menyumbat saluran telur, ya, sehingga mengakibatkan sulit hamil bagi seorang wanita. Ya. Kita lihat ini perlengketan juga cukup banyak. Di samping itu kelainan saluran telur. Nah, biasanya pada pasangan yang ingin anak, awal kita periksa analisis sperma, yang kedua kita HSG untuk melihat apakah saluran telurnya normal, paten, atau buntu. Kalau buntu, apakah ada hidrosalping atau tidak. Hidrosalping ini seperti ini. Ya, jadi tubanya menggelembung, ya, saluran telurnya, kemudian di sini buntu, dan ini berisi cairan. Di USG gambarannya seperti ini.
Ya. Nah ini karena infeksi biasanya ya. Nah kalau misalnya ada hidrosalping, ya tentu saja tergantung diameternya. Kalau diameternya kurang dari 2 cm kita bisa buka, hanya supaya salurannya normal kembali. Hanya kemungkinan untuk kembali itu lebih besar, cukup besar. Ya. Dan juga kejadian kehamilan di luar kandungan di saluran telur itu juga besar. Ya. Nah kalau misalnya diameternya di atas 2 cm, tentu saja ini harus diangkat. Kalau dua-duanya hidrosalping, kanan dan kiri, nah jalan lain untuk mendapat keturunan ya harus bayi tabung. Kalau ini tidak diangkat, cairan ini akan memapar atau terpapar pada janin rahim. Kalau kita lakukan bayi tabung, embrionya masuk ke rahim, lalu masih ada hidrosalping, nah dia toksik terhadap embrio. Toksik terhadap embrio. Jadi itu juga menjadi salah. Nah, sehingga ya terapinya kita harus angkat dia. Nah, ini toksik. Nah, bersifat toksik sehingga implantasi penempelan dari embrio pada dinding rahim itu juga terhambat. Nah ini sehingga evaluasi dari ingin anak itu pertama adalah kita lakukan HSG ya untuk menilai saluran telur. Kemudian kita lihat apakah ada ovulasi atau tidak, sel telurnya matang atau tidak. Lalu faktor ketiga adalah sperma. Nah ini yang harus kita lakukan pada saat pertama dilakukan pemeriksaan karena infertilitas pada pasangan ingin anak. Nah kalau kita lihat chartnya pada kunjungan pertama, ya tentu saja kalau pasien baru kapan saja dia bisa datang, tapi memang sebaiknya pada saat hari kedua, ya hari kedua haid dia datang berkunjung, nanti akan dilihat berapa lama kejadian infertilitasnya, artinya menikahnya sudah berapa tahun gitu kan, umur ibu, kemudian riwayat kesehatan atau operasi sebelumnya ada atau tidak, apakah siklus haidnya normal teratur, ada nyeri haid ya, atau ada nyeri saat berhubungan. Nah itu kita akan lihat kalau siklusnya teratur maka kemungkinan sel telur matang itu ada setiap bulannya, jadi ada ovulasi. Kalau tidak teratur, nah kemungkinan ada masalah di sel telurnya. Kalau nyeri haid yang makin lama makin progresif, kemungkinan dia nanti ke arah endometriosis. Nah setelah itu kita lakukan edukasi dan konseling, kemudian kita identifikasi masalah, lalu pemeriksaan. Dan terutama pemeriksaan faktor pria itu yang penting ya. Nah kalau pada pasien lama tentu kita bisa validasi data yang ada yang dibawa oleh pasangan ingin anak ya. Dan pemeriksaan fisik di sini kita lakukan berapa indeks massa tubuhnya, apakah dia obes atau tidak gitu kan. Kemudian juga dengan USG transvaginal ya untuk melihat uterus rahim ya, kemudian dinding rahimnya ada polip atau tidak, dan juga kedua indung telur apakah ada kista, apakah ada PCOS ya yang tadi sudah disampaikan. Nah kemudian setelah itu kita mendapatkan diagnosis sementara. Diagnosisnya itu apakah normal, apakah ada polip, adenomyosis, myom, kista, atau hidrosalping, atau endometriosis, dan lain-lain. Nah, itu pada kunjungan pertama. Setelah itu tentu kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan sperma pada suami dan HSG untuk melihat saluran telurnya. Nah, setelah itu baru kita lakukan tindak lanjut. Nah, pada kunjungan kedua tentu sudah ada hasil. Jadi kunjungan kedua itu pada artinya bulan berikutnya pada hari ke-1 sampai ke-3 haid kita lakukan validasi data.
dari USG transvaginal kita bisa melihat cadangan sel telurnya di kedua ovarium. Nah, lalu dari HSG tentu kita bisa lihat apakah saluran telurnya normal atau ada hidrosalpin atau dia buntu dari pangkal, ya. Nah, kemudian kita lakukan misalnya kalau misalnya sudah semua baik, artinya sperma juga normal, HSG normal, kita bisa lakukan induksi ovulasi, pemberian penyubur seperti banyak yang sudah bisa kita berikan, ya. Lalu kontrol hari ke-10 atau hari ke-12 untuk melihat sel telurnya. Nah, ini kunjungan ketiga, ya. Jadi HSG analisa sperma sudah ada dan dilihat perkembangan folikelnya. Sel telurnya normal atau tidak, gitu kan? Apakah ada yang matang atau tidak? Kalau ada yang matang, ya tentu kita harus artinya natural, ya, berhubungan seperti biasa. Tentu pada saat masa subur, jadi koitus terjadwal. Kemudian kalau misalnya folikelnya kecil, tentu nanti kita lakukan stimulasi. Jadi kita rangsang dengan obat-obatan supaya dia folikelnya atau sel telurnya menjadi besar. Lalu kalau HSG-nya buntu atau misalnya spermanya terlalu sedikit, ya kita lakukan IVF, gitu ya. Kalau misalnya hidrosalping, kita lakukan laparotomi. Nah, ini inseminasi intrauterin tadi sudah disampaikan sebelumnya, ya. Jadi ini syaratnya adalah salurannya harus normal, saluran tuba, kemudian spermanya harus cukup, ya, walaupun dia kurang. Misalnya kalau normalnya 15 juta per cc, itu kan alami agak sulit. Nah, kita lakukan inseminasi. Asal tetap harus di atas 10 juta per cc spermanya, ya. Kalau misalnya kurang juga sulit, gitu. Ini inseminasi intrauterin, ya. Kita berikan obat-obatan pada hari kedua haid, lalu pada hari ke-14 kita masukkan sperma yang telah di-washing, ya, ke dalam rahim. Ini meningkatkan keberhasilan kehamilan sampai 20%. Nah, yang sekarang cukup banyak, karena cukup banyak juga pasangan-pasangan yang spermanya sedikit, ya, lalu juga saluran telurnya tersumbat, kita lakukan fertilisasi in vitro atau yang kita sebut juga dengan bayi tabung. Artinya adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh in vitro. Metodenya ada dua, yang konvensional dan ICSI. Kalau ICSI itu adalah memasukkan satu sperma langsung ke dalam satu sel telur. Kalau yang konvensional, kita simpan sel telur lalu dikelilingi oleh sperma. Jadi sperma yang langsung sperma sendiri yang masuk ke dalam sel telur. Nah, kalau gambar 11 ini ICSI. Sekarang hampir semua kita lakukan ICSI karena angka keberhasilannya lebih tinggi. Ini sejarah bayi tabung, dan bayi tabung pertama lahir tahun 1978. Ya, di Bandung, bayi tabung pertama itu lahir tahun 2005. Jadi memang cukup jauh karena ya agak berbeda, dan ini dari sektos yang normal, ya, tanpa stimulasi. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah diutarakan sebelumnya, siapa saja yang memerlukan pelayanan bayi tabung atau mengikuti program bayi tabung? Yang pertama adalah pasien dengan gangguan saluran telur, ya, dan sudah tidak bisa diperbaiki. Misalnya seperti tadi, karena buntu dari awal, ya, semua saluran telur buntu karena infeksi, atau ada hidrosalping. Hidrosalping itu awalnya dari infeksi, kemudian dia timbul nanah di saluran telurnya, lalu nanahnya mencair dan seperti cairan biasa, ya, tapi dia toksik. Nah, itu salurannya harus diangkat, sehingga perlu bayi tabung, ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi itu bisa kita beri obat-obatan dulu, normal prosesnya, atau inseminasi.
gagal inseminasi ya kita baru lakukan bayi tabung. Ya. Atau gangguan pada uterus atau endometriosis seperti tadi. Tentu saja kalau ada kista endometriosis, kistanya harus diangkat dulu, ya, kemudian baru kita lakukan bayi tabung. Endometriosis ini kista coklat, ya, dia menyebabkan 14% menyebabkan infertilitas. Atau polycystic ovarian syndrome. Nah ini hampir 60-80% ya, menyebabkan infertilitas karena faktor sel telurnya yang tidak bisa menjadi matang, jadi faktor anovulasi. Nah ini juga bisa kita berikan obat-obatan dulu, kemudian inseminasi. Kalau gagal inseminasi baru ke bayi tabung. Artinya adalah bayi tabung ini merupakan usaha yang terakhir. Ya. Kemudian faktor sperm. Kelainan sperma itu macam-macam. Ada yang jumlahnya sangat sedikit, ya, normal sangat sedikit, atau bahkan tidak ada. Jadi nol spermanya. Kalau kita lakukan pemeriksaan analisis sperma. Nah ini kalau harus kita ambil spermanya langsung dari testisnya, dari buah jakarnya. Dan tentu dilakukan oleh seorang ahli bedah urologi. Kemudian setelah itu spermanya di freezing, disimpan, baru kita lakukan program bayi tabung. Ya. Atau ada yang juga yang kita sebut dengan unexplained infertility. Jadi penyebabnya tidak diketahui. Jadi sudah dilakukan pematangan sel telur, diberikan penyubur, tidak berhasil hamil. Biasanya sampai 3-6 siklus, 3-6 bulan ya. Kemudian setelah itu juga dilakukan inseminasi 3-4 kali, gagal juga. Padahal semua normal. Ya. Nah, baru kita lakukan bayi tabung. Apakah bayi tabung akan berhasil? Belum tentu juga, gitu kan? Ya, karena ya tentu saja kita sebagai Muslim, itu sebagai orang yang beragama, semua ada yang sudah mengatur dan juga ada yang sudah menentukannya. Kita hanya berusaha supaya merangkai-rangkai metode supaya bisa mendapatkan keturunan. Nah, ini adalah faktor prognosis dari bayi tabung. Ya. Kita lihat, ini gambar yang seperti tadi. Jadi makin lama itu, makin tua seorang wanita, jumlah sel telurnya akan semakin menurun. Nah, kita lihat, apalagi di atas 40 itu sangat menurun sekali. Namun, abnormalitas dari sel telurnya meningkat. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan bayi tabung adalah usia ibu. Usia ibu ini terkait dengan cadangan sel telur, cadangan ovarium. Ya. Kemudian riwayat reproduksi sebelumnya, apakah pernah operasi atau tidak. Nah, faktor lain ada miom, ya, merokok juga termasuk. Kemudian faktor sperm. Kalau faktor sperma itu misalnya azoospermi, dia nggak ada spermanya, kita ambil dari testis, dari buah jakarnya, kita dapat, tapi belum tentu dia normal, gitu kan. Jadi itu faktor-faktor yang menunjang keberhasilan. Ini kita lihat faktor ini sama seperti tadi, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan infertilitas. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan sebelum bayi tabung? Tentu kita screening, kita lihat cadangan sel telurnya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan hormonal, PSA, AMH, dan juga antara follicle count. Jadi kita hitung jumlah folikel, jumlah sel telur, jumlah folikel di dua ovarium ini dengan pemeriksaan USG, ultrasonografi. Kemudian kita cek kembali sperma analisisnya. Berapapun jumlah spermanya kita bisa lakukan program bayi tabung. Bahkan sampai 0 pun bisa kita tetap lakukan. Hanya caranya agak berbeda. Kalau dari analisis sperma kita tidak dapatkan sperma, kita ambil spermanya dari testis. Kemudian kita lakukan screening penyakit menular lainnya, ya. Kita lakukan USG, kemudian kita lakukan trial transfer. Jadi pada saat transfer embrio kan itu harus betul-betul shift, ya. Nggak boleh ada yang menghalangi. Nah, sehingga pada siklus sebelumnya kita trial terlebih dahulu. Ini adalah tahapan proses bayi tabung.
dimulai dengan stimulasi ovulasi namanya. Jadi pemberian suntikan untuk pematangan sel telur. Ini biasanya 12 hari, jadi disuntik berturut-turut tiap hari. Kemudian setelah kita dapatkan banyak sel telur yang besar, ya folikel-folikel yang besar, kita lakukan open pick up. Kita ambil sel telurnya, ya, melalui vagina, ada jarum fungsinya. Tentu saja ini dilakukan pembiusan karena cukup sakit kalau tidak diambil sel telurnya. Setelah itu di laboratorium kita lakukan fertilisasi. Jadi penyatuan antara sperma dan sel telur. Jadi satu sperma langsung dimasukkan ke dalam satu sel telur. Nah, sehingga kalau sel telurnya banyak, misalnya ada 20, ya kita bisa mendapatkan banyak embrio. Gitu. Nah, kemudian embrio tersebut kita kultur, ya. Lalu 3 atau 5 hari kemudian kita transfer ke dalam rahim. Ini adalah tahapan proses bayi tabung. Nah, stimulasi atau pemberian obat-obatan untuk pengembangan pertumbuhan dan perkembangan folikel itu kita lakukan, ya, supaya banyak folikel yang tumbuh dan akan menghasilkan lebih banyak embrio dan meningkatkan peluang untuk bisa menjadi hamil. Ini kita lakukan stimulasi ovarium namanya. Nah, ini siklusnya, ya, siklusnya ini yang long protokol, long mini dose. Ini juga sama, ya. Jadi pemberian ini pada hari mens, ya. Ini yang hari kedua haid diberikan gonadotropin. Gonadotropin ini adalah obat untuk membesarkan dan memperbanyak sel telur. Kemudian pada hari ke-6 atau hari ke-7 diberikan suntikan yang lain sampai hari ke-12. Hari ke-12 kita tahu banyak folikel yang tumbuh. Kemudian kita suntik supaya bisa menjadi pematangan terakhir. 2 hari kemudian kita lakukan. Nah, ini seperti ini, ya. Ini kita USG. Kemudian kita ambil sel telur biasanya pada hari ke-14 di sini, ya. Setelah folikelnya banyak seperti ini, ya. Kemudian 3-5 hari kemudian kita transfer, ya. Lalu 2 minggu setelah ditransfer embrionya kita lakukan pregnancy test, ya. Nah, ini kita lihat banyak folikel ini di kedua ovarium, ya. Di sini banyak, dan ini banyak, kita bisa mendapatkan banyak sel telur dari kita ambil dari folikel-folikel ini, ya. Ini pemantauannya. Kalau sudah besar dan banyak, 2 hari kemudian biasanya kita lakukan open pick up. Jadi pengambilan oocyte atau sel telur dari pasien, ya. Nah, open pick up ini biasanya 36 jam setelah dilakukan injeksi yang tadi, yang pematangan akhir dari sel telur. Tentu saja dilakukan di ruang operasi dan di bawah anestesi. Ini open pick up. Nah, 36 jam setelah HCG, kemudian dilakukan dengan menggunakan kateter, ya, jarum fungsi. Nah, seperti ini gambaran skemanya. Ini ada ovarium, kita lihat ini ada kedua hidung telur, folikelnya banyak. Ini jarum fungsi, ya. Jarum fungsi kita sedot dari cairannya masuk ke dalam tabung. Nah, nanti cairan yang ditabung ini yang diperiksa di lab apakah dia ada sel telurnya atau tidak, ya. Nah, biasanya kita dapatkan sel telur, misalnya folikelnya ada 20, nah 70 atau 80% kita dapatkan sel telur, jadi bisa 16-18 sel telur. Namun tentu pada keadaan tertentu malah kita bisa tidak dapatkan sel telur sama sekali. Ada yang kita sebut dengan empty follicle. Nah, itu juga beberapa kali pernah kita dapatkan, ya. Tapi biasanya sih selalu dapat. Ini pada saat hari ke-14 biasanya. Nah, ini gambarannya seperti ini, open pick up dengan
USG transvaginal, di sini ada jarum fungsi langsung ke inung telur ya, disedot. Kalau dulu di awal-awal tidak melalui vagina, tapi melalui laparoskopi dari dalam perut. Nah itu cukup menyulitkan. Ya, ini lebih mudah dan banyak lebih presisi. Kita lihat ini jarum fungsinya ke sini, lalu masuk ke folikel dan ini kita sedot ya, cairannya. Nah setelah itu didapatkan sel telur dan spermanya sudah dikeluarkan, lalu disatukan di laboratorium, di kultur 3-5 hari biasanya ya. Jadi satu sel telur satu sperma kita masukkan ke dalam satu sel telur. Jadi spermanya juga dipreparasi dan setelah dipreparasi seperti ini ya. Nah lalu satu sperma, ini sperma masuk ke dalam pipetnya, jarumnya. Nanti jarum ini diinjeksikan ke dalam sel telur. Nah kalau yang di sebelahnya ini sel telur, kemudian banyak sperma di sekitarnya. Nah jadi spermanya ini langsung masuk satu ke dalam sel telur. Begitu satu masuk, yang lain tidak bisa masuk kembali. Ini adalah proses ICSI namanya. Jadi satu sperma melalui jarum dimasukkan langsung ke dalam sel telur. Ya, jadi kemungkinan untuk terjadinya kehamilan lebih besar, terjadi fertilisasi lebih besar. Kita sebut dia dengan ICSI. Hampir semua program bayi tabung itu kita lakukan ICSI. Ini perkembangannya setelah difertilisasi ICSI, kemudian kita lihat keesokan harinya ada fertilisasi. Hari kedua dia sudah membelah menjadi 4 sel. Ya. Hari kedua 4 sel, hari ketiga 8 sel, ya. Hari kelima sudah blastosis. Ya. Ini hari ketiga 8 sel, hari keempat dan hari kelima blastosis. Nah kita bisa menanam pada hari ketiga atau hari kelima, nanti tergantung kondisi dari embriolognya. Biasanya embriolognya menentukan ini lebih baik pada hari ketiga atau hari kelima. Gitu. Kalau jumlah sel telur yang didapatkan banyak, biasanya kita lakukan hari kelima penanaman embrionya. Nah, setelah di laboratorium, di kultur, ya, jadi embrio, maka embrio ini kemudian dipindahkan atau ditransfer ke rahim ibunya. Ya, biasanya ini hari kelima, hari ketiga atau hari kelima setelah pengambilan sel telur. Ini kita lihat, ya, ini rahim, ini gambaran skematisnya. Ini menggunakan kateter, jadi embrionya ada di sini di pipet ini, ya kemudian dimasukkan, disemprotkan melalui kateter ke dalam rongga rahim. Nah ini yang cukup krusial, ya, sehingga sebelumnya biasanya kita lakukan dulu trial embryo transfer, ya. Trial embryo transfer. Karena tidak menutup kemungkinan karena ada infeksi di daerah leher rahimnya akan sulit kateter ini untuk masuk. Nah ini kalau misalnya ada darah dan lain-lain di sini di sekitar kateternya, maka kemungkinan terjadi kegagalan juga besar. Sehingga ini harus betul-betul mulus untuk memasukkan embrio ke dalam dinding rahimnya. Ini kita lihat, ini dinding rahim, ya, embrio sudah masuk di sini. Nah kemudian biasanya kita transfer maksimal 3 embrio. Nah, kalau misalnya kita dapatkan lebih dari 3 embrio, tentu sisanya disimpan di freezing embrio tersebut. Ya. Nah, nanti pada saat-saat berikutnya, misalnya hamil, kemudian 2 atau 3 tahun lagi ingin kembali hamil, nah embrio ini bisa digunakan kembali. Jadi tidak melalui tahapan dari awal untuk bayi tabung. Ya. Kita hanya mempersiapkan dinding rahimnya sudah baik, lalu kita tanam embrio tersebut. Ini skema proses bayi tabung, ya. Kita resumenya. Jadi pertama adalah kita rangsang setelah stimulasi inung telurnya sehingga kita dapatkan banyak folikel. Ya, ini kan banyak folikel, ya. Setelah banyak folikel gini dan besar, ini biasanya hari ke-12,
Kemudian hari ke-14 kita ambil sel telurnya. Jadi ini yang seperti tadi, ya. Nah, ohon pick up. Lalu kita satukan, kita fertilisasi di laboratorium. Ya. Kemudian kita pantau perkembangan embrionya. Ya. Nah, kita bisa tanam embrio pada hari ketiga, 8 sel, bahkan ada yang hari kedua ya. Tapi biasanya kita lakukan penanaman hari ketiga atau hari ke-5. Hari ke-5. Nah, ini kita embrio transfer ya. Embrio transfer tidak sakit dan tidak boleh sakit. Dan juga tidak boleh berdarah ya. Nah, setelah itu baru kita 2 minggu kemudian kita lihat hasilnya apakah hamil atau tidak gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan embrio yang embrio yang lain? Tentu kita freezing di sini. Ini ada tangkinya dan ada penamaannya. Jadi tidak akan tertukar antara embrio satu pasien dengan pasien yang lain. Dan ini bisa tahunan disimpannya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa tentu saja walaupun kita sudah menanamkan embrio ke dalam rahim, ya, ternyata tidak semua bisa berhasil hamil. Ya. Keberhasilannya hanya 30-40%. Ternyata embrionya bagus, ya, excellent. Lalu dinding rahimnya juga baik. Ternyata tetap tidak bisa menghasilkan kehamilan yang baik lah, yang besar. Apa saja yang kalau kita lihat dari ini di IVF Success Rate di Indonesia, ya, usia yang pre-cycle artinya embrio yang langsung setelah setelah ada lalu kita tanam, kalau usianya di bawah 35%, ini 50% berhasil. Nah, makin lama makin turun. Kalau usianya 35-37 sekitar 20-21%, di atas 38 16% ya, dan makin turun. Ini yang pre-cycle. Nah, lalu bagaimana dengan frozen cycle? Frozen cycle itu embrio yang sudah dibekukan. Ya. Nah, ternyata kalau usianya di bawah 35, angka keberhasilannya itu tinggi. Lebih tinggi dari yang pre-cycle malah di sini. Ya. Sekitar 62%. Nah, kemudian kalau misalnya 35-37, sekitar 19-20%. Ya. Dan makin lama makin turun. Ini sama saja dengan ini. Nah, jadi artinya adalah bahwa walaupun kita sudah maksimal, kita sudah optimal melakukan hal ini, tentu ada hal yang lain ya, sehingga kehamilan itu tidak bisa terjadi. Ya. Embrio bisa nempel di dinding rahim, tapi kemudian luruh bisa nempel, lalu beberapa minggu hamil, 5-8 minggu, tapi dia gugur, itu juga bisa. Ya, jadi semuanya ini kalau kita perhatikan kembali, kalau kita lihat ke belakang, mulai saya tuh dari 2004 sudah melakukan program bayi tabung, ya. Ternyata keberhasilannya itu hampir sama saja gitu. Ya, kenaikannya sedikit. Nah, tentu walaupun semua sudah optimal, ya. Jadi hanya artinya bahwa yang menentukan kehamilan itu tetap yang di atas. Jadi kita tidak bisa yakin bahwa ini kamu pasti hamil, itu rasanya sih nggak mungkin sampai sekarang bisa seperti itu. Ya. Walaupun kita sudah dapatkan embrio yang excellent, ya, dinding rahim yang bagus, embrio transfernya juga mulus, tetap saja yang menentukan hamil atau tidaknya kemudian bukan kita. Jadi itu yang walaupun tentu saja ada dari evaluasi ada beberapa faktor penentu keberhasilan kita evaluasi ya, tapi ya tetap saja usia ibu misalnya usia muda banyak juga yang gagal gitu kan, embrionya bagus ya. Lama infertilitas, kadar FSH ini ada sel telurnya ya, atau jumlah sel telur
pada saat OVO. Nah, katanya di atas 15 sel telur kita dapatkan, maka angka kehamilan keberhasilannya makin tinggi. Tapi ya nggak selalu gitu kan. Itu juga yang agak kita harus yakin bahwa semuanya di atas. Ada pasien yang dari Jakarta pernah, ya, dia umurnya 40 tahunan gitu kan, hanya dapat 1 embrio, begitu ditanam hamil. Ya jadi dan kualitas embrionya ya kalau kita lihat ya tidak excellent ya, good misalnya, dia hamil gitu. Ada yang usia muda excellent ditanam nggak hamil. Jadi tetap saja ada hal yang lain yang memang bukan kita yang menentukan. Nah, jadi sebagai penutup ya, yang mungkin bisa bawa pulang adalah pertama untuk pasangan yang baru menikah jangan menunda kehamilan pertama, karena belum tentu bisa cepat hamil juga begitu kan, karena faktor-faktor lain. Kadang-kadang 5 tahun baru diperiksa begitu kan, oh ternyata spermanya kurang bagus ya, atau ternyata saluran telurnya tersumbat. Nah, jadi 1 tahun setelah menikah itu harus segera diperiksakan. Lama infertilitas, usia itu sangat mempengaruhi keberhasilan kehamilan. Nah, jadi seperti yang tadi di awal disebutkan bahwa maksimal 3 kali kunjungan pertama itu kita harus sudah bisa menentukan arah penanganannya mau kemana. Jadi nggak berlama-lama juga. Ya. Jika pasangan infertil gagal mengalami konsepsi hamil 3-6 siklus setelah diinduksi, setelah diberikan penyubur gitu kan. Nah, ini perlu dievaluasi kembali. Jangan terus-terusan diberikan penyubur tapi nggak hamil-hamil gitu kan, kasihan juga ya. Jadi tidak baik begitu. Jadi harus dievaluasi ulang ya. Dan kemudian ya kita harus lebih progresif gitu, apa yang akan dilakukan kembali. Jangan sudah 6 siklus tetap nggak hamil, kita teruskan aja metode seperti itu ya sulit ya. Nah, jadi untuk pasangan infertil ini, pasangan ingin anak, tetap harus dipertimbangkan efektivitas, efisiensi, terutama berhubungan dengan usia dan cadangan sel telurnya, karena ini sangat berpengaruh untuk keberhasilan kehamilan. Jadi jangan menunda-nunda sampai misalnya di atas 35 baru ingin hamil. Nah, itu kan cadangan sel telurnya sudah turun dan kualitas sel telurnya juga sudah kurang baik. Nah, sedangkan untuk teknologi reproduksi berbantu, ya, bayi tabung ini, ya, ini faktor yang menentukan keberhasilan juga macam-macam. Ya, kembali lagi usia, cadangan sel telur dan lain-lain. Ya. Nah, jadi program bayi tabung ini merupakan upaya yang terakhir, ya, untuk meningkatkan kehamilan, ya. Kenapa upaya terakhir? Karena ya pertama biayanya tinggi, cukup tinggi lah ya, cukup tinggi. Kedua, pasangan tersebut sangat menginginkan anak, nah, jadi tingkat stresnya juga tinggi. Ya. Dan ketiga, angka keberhasilannya seperti tadi disampaikan ya bukan hanya di Indonesia seperti itu begitu kan. Maksimal di bawah 35 itu sekitar 50%. Tidak, tapi di negara lain juga sama. Angka keberhasilannya seperti itu. Nah, jadi jangan menunda kehamilan dan juga jangan terlambat melakukan program bayi tabung kalau kita sudah tahu penyebabnya seperti apa gitu kan. Kalau memang penyebabnya misalnya spermanya nggak ada ya jangan menunggu kemudian sampai di atas 35 usia istrinya gitu. Karena ini tetap akan udah di samping spermanya kurang baik kualitasnya, kemudian sel telur ibu juga nanti kalau usia sudah di atas 35 akan menjadi kurang baik, apalagi di atas 40 begitu kan. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharing, Pak Hasan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan ya tentu saja kalau ada yang ingin ditanyakan, kami dengan senang hati
seandainya saya bisa jawab, akan saya jawab. Masya Allah. Terima kasih Prof. Wiryawan Permadi atas sharing yang disampaikan pada hari ini. Dan saya yakin bahwa atas apa yang disampaikan oleh Prof. Wiryawan pada hari ini memotivasi ya dan memberikan semangat ya kepada Bapak dan Ibu para peserta yang boleh jadi ada di antara keluarga kita, putra-putri kita yang belum memiliki keturunan, mudah-mudahan tetap menghadirkan motivasi untuk kita menjadikan apa yang disampaikan oleh Prof. Wiryawan ini sebagai penyemangat untuk kita terus melakukan ikhtiar di dalam kehidupan ini. Nah, Prof, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada hari ini. Yang pertama yang disampaikan melalui direct message. Nah, kadang-kadang saya menyikapi pertanyaan yang masuk ke dalam direct message ini boleh jadi tidak menyebutkan nama pengirim pesannya, boleh jadi seperti itu. Nah, ini beliau menyampaikan anak beliau sudah 8 tahun menikah, namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai momongan dan sudah 3 kali mencoba dengan bayi tabung. Dari hasil pemeriksaan dikarenakan sudah melaksanakan 3 kali upaya bayi tabung. Namun dari hasil pemeriksaan dikarenakan imunitas istrinya tinggi dan sekarang dalam pengobatan. Sementara sel telur bagus dan sperma pun bagus. Namun saat disuntikkan di rahim tidak bisa terjadi pembuahan. Dan saat ini masih terus menjalani pengobatan. Sehingga pertanyaan beliau, apakah imunitas yang tinggi dapat diturunkan? Dan biasanya berapa lama pengobatan tingginya imunitas ini? Itu dulu pertanyaannya Pak Prof. Wiryawan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Jadi rahim itu mempunyai privilege yang tinggi, gitu kan. Jadi kalau misalnya walaupun misalnya ada kelainan imunologi atau imunitas yang tinggi, ya, rahim itu dia mempunyai privilege yang baik, gitu. Jadi sepertinya mungkin bukan karena hanya imunitas, karena banyak juga pasien-pasien yang misalnya ada kelainan imunologi atau imunitasnya itu dia bisa hamil normal juga, begitu kan. Nah, jadi harus dicari sebab-sebab yang lain. Ya. Reseptivitas dari dinding rahim itu juga betul sangat penting sehingga dia tidak bisa nempel, gitu. Ya, jadi ya harus dicari. Misalnya ada yang melakukan misalnya biopsi dinding rahim, ya. Apakah dia layak untuk implantasi atau tidak, dan persiapan dinding rahimnya itu seperti apa. Memang ada pasien juga, kebetulan dokter, dia bayi tabung di Perancis 3 kali gagal, tapi di kita berhasil, gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang tetap kita tidak bisa prediksi sebelumnya, gitu. Nah, termasuk juga dengan kelainan imunitas ini, gitu. Banyak pasien yang memang mempunyai kelainan imunitas, tapi tetap dia bisa hamil, insya Allah. Hanya memang dinding rahimnya itu yang harus dipersiapkan betul. Jadi kalau dinding rahimnya belum siap, ya kita belum tanam, gitu. Lebih baik kita tunda saja. Ya. Oke, baik. Seperti itu. Jadi ya artinya jangan putus untuk bisa berusaha. Baik, Prof. Baik, Prof. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Nuri Danardono. Beliau menanyakan, tapi ini di luar infertilitas ataupun bayi tabung. Apakah mereka yang sudah diangkat rahimnya berarti tidak ada lagi potensi kanker rahim? Lalu pap smear sudah tidak perlu dilakukan, di mana beliau sudah berusia 62 tahun, komorbid pula. Nah, ini saja Pak Dokter dari Prof. Wiryawan, pertanyaan dari Ibu Nuri Danardono. Bu Nuri ini adiknya istri saya ini. Masya Allah. Salah langsung nanya mestinya ya. Jadi kalau sudah diangkat rahimnya, ya tentu kanker rahim pasti udah nggak ada, karena rahim juga nggak ada ya. Termasuk leher rahimnya juga. Nah, tapi inung telur kan masih ada. Nah, jadi masih mungkin saja ada tumor atau kanker di inung telur. Hanya kalau sudah menopause sepertinya sudah sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau sudah diangkat rahimnya ya nggak akan ada kanker rahim atau kanker leher rahim, karena pap smear juga ya artinya nggak harus dilakukan karena tuh nggak ada leher rahimnya, kecuali kalau misalnya rahimnya saja diangkat
lain-lainnya tetap disisakan. Nah, itu tetap harus dilakukan pap-smear tiap tahun. Baik. Seperti itu. Berikutnya Prof, pertanyaan dari Ibu Rahmia Nali Bratawati. Assalamualaikum Prof Wiryawan. Saya pernah ikut program bayi tabung, tapi pada saat dilakukan ovum pick up, ternyata sel telurnya empty follicle, sehingga tidak bisa dilanjutkan programnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, Prof? Lalu, kalau seandainya mau mulai program lagi, apa yang perlu dipersiapkan sehingga tidak mengalami lagi hal yang sama? Ya, ini sepertinya pasien saya dulu juga ini. Yang seperti saya kemukakan bahwa memang dari paparan tadi juga ada beberapa empty follicle. Jadi pada saat diambil sel telurnya itu kosong, dan ini sudah kejadiannya sudah beberapa kali, dan itu juga di jurnal banyak ditemukan di jurnal-jurnal ya. Dan kelainannya itu adalah pada saat kelainan, ada yang kita sebut dengan kelainan kromosom, pada kelainan kromosom pada indung telurnya. Namun tidak selalu terjadi seperti itu, gitu kan. Dan pada Ibu Rahmia ini kan kemudian saya rasa dilakukan juga bayi tabung kedua, dan sel telurnya dapat, alhamdulillah dapat, berhasil hamil, hanya kemudian gugur. Gitu. Seperti itu. Saya rasa ini juga berkaitan dengan adanya suatu kelainan kromosom yang ada pada saat itu. Tapi ya tentu saja kelainan itu tidak harus selalu ada, gitu kan. Dan ini juga beberapa kali banyak ditemukan, sehingga dari awal biasanya kita sampaikan bahwa kemungkinan kita bisa dapatkan sel telur, kemungkinan juga enggak, karena enggak semua folikel itu mengandung sel telur. Gitu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Berikutnya, Prof, saya ingin menggabungkan, Prof, ada beberapa pertanyaan yang melalui kolom message untuk everyone maupun yang melalui direct message di sini. Nah, melalui kolom untuk everyone dari Pak Mehmet, apakah telur dan sperma kurang baik akan menurunkan bayi yang kurang baik pula secara fisik maupun mental? Nah, saya akan gabungkan di sini, Prof. Ada pertanyaan bahwa pernikahan itu apakah ada pada usia-usia tertentu sebetulnya dianjurkan segera melaksanakan pernikahan, karena dipandang bahwa dalam periode usia itu adalah berpotensi untuk menghadirkan kualitas sperma ataupun sel telur terbaik dalam siklus kehidupan, Prof. Ya, demikian pertanyaannya. Seperti tadi yang saya sampaikan di slide ya, bahwa usia optimal itu adalah antara 20 sampai 30. Nah, begitu di atas 35 tahun, maka cadangan sel telur menurun, bukan hanya cadangan sel telur, tapi kualitasnya juga menurun. Tapi tidak dibalik bahwa akan selalu kualitas sel telur itu nggak baik, begitu. Ada yang hamil di atas 40 tahun itu normal-normal juga, gitu kan. Nah, jadi kapanpun pernikahan itu harus segera diharapkan segera untuk bisa mempunyai anak, itu yang pertama ya. Dan tentu saja usia pernikahan ya di range waktu antara 20-30. Maksimal kalau bisa ya 35, begitu, jangan di atas 35 tahun. Nah, kemudian apakah sperma dan kualitas sperma dan sel telur itu berpengaruh? Ya tentu saja berpengaruh, gitu kan. Biasanya kalau spermanya itu abnormal, dia tidak bisa membuahi sel telur. Nah, hanya kalau sel telurnya yang abnormal, itu tetap bisa dibuahi oleh sperma yang normal. Nah, jadi kadang-kala ya memang kejadian-kejadian kurang baik itu karena pengaruh dari sel telurnya, gitu Pak Hasan. Dan itu kalau misalnya nanti sel telur dan spermanya kurang baik, ya akhirnya dia tidak bisa hamil dia, atau malah keguguran, gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa seperti seleksi alam, ya, seperti seleksi alam saja. Jadi kalau dia nanti embrionya akan menjadi cacat yang bawaan yang berat, nggak pasti gugur, gitu. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya cacatnya hanya ringan, bahkan ada yang tulang tengkoraknya nggak ada, gitu,
Nah itu dia bisa sampai cukup bulan dan bisa lahir, walaupun tentu saja beberapa jam kemudian meninggal. Jadi kualitas itu memang pengaruh. Nah sehingga diharapkan usia hamil dan melahirkan pun ya dia di bawah 35 tahun. Gitu. Baik, Prof. Dan berikut ini, Prof, pertanyaan dari Pak Joyce. Tidak terkait dengan masalah bayi tabung ataupun infertilitas. Agak berbeda sedikit, Prof, tapi saya ingin mencoba menyampaikannya. Jadi beliau menyampaikan pertanyaan dengan menyampaikan bahwa istri beliau ini menderita kanker payudara dan sudah operasi bedah onkologi sampai 4 kali. Akhirnya operasi bedah onkologi total diambil payudaranya dan setelah itu menjalani kemoterapi sebanyak 6 kali. Namun hasil terapi terakhir diberikan kankernya menyebar dan sekarang kemoterapi tersebut diulang sudah keempat kali dengan target 6 kali terapi. Rupanya sudah jenuh dengan terapi kemoterapi sehingga dia menginginkan terapi suntikan, tapi biayanya sangat mahal. Namun penjelasan kemoterapi konvensional dengan suntikan dari Prof. Ya, terima kasih. Jadi mungkin yang dimaksud adalah adanya suatu target terapi, ya, jadi mengarah ke kankernya. Karena kalau kemoterapi itu kan hampir semua sel yang normal juga terpengaruh, ya. Namun ya tentu saja untuk hal ini Mami itu bukan ranah saya. Jadi mungkin bisa disampaikan, ditanyakan kepada ahli bedah onkologinya langsung ya, karena tapi ya setahu saya seperti itu. Jadi artinya bahwa betul memang cukup mahal dan konvensional. Ada yang sensitif, ada juga yang resisten begitu. Jadi ya mungkin sebaiknya tetap harus konsultasi dengan ahli onkologinya, Pak Hasan. Baik, Prof. Nah, ranahnya agak berbeda. Baik, Prof. Khawatir. Baik, Prof. Siap, Prof. Berikutnya, Prof, dari Ibu Sugiyati. Dia menanyakan apakah ada pengaruhnya untuk hamil lagi dengan post of colostomy D-TBC usus 5 tahun yang lalu. Mohon maaf apabila saya salah dalam membacanya. Ya, jadi kalau TBC usus atau kolostomi itu sebetulnya tidak berpengaruh terhadap proses kehamilannya, kecuali kalau TBC-nya itu juga ada di saluran telur atau ada di dinding rahim. Nah itu berpengaruh. Kalau dia TBC-nya itu sudah di dinding rahim, otomatis kadangkala ibunya juga tidak bisa haid. Itu namanya ada endometrial tuberculosis, itu ada, dan tandanya tidak haid dia. Tapi kalau selama masih haid, saluran telurnya masih baik, inur telurnya masih baik, ya insya Allah tetap bisa hamil. So TBC ini kan di kita banyak sekali, tetap aja hamil. Baik, Prof. Berikutnya, Prof, dari Ibu Ina menyampaikan bahwa keponakan beliau ini saat ini berusia 33 tahun dan pada bulan November nanti, dan baru saja menjalani operasi sistektomi kurlap 1 bulan yang lalu dan akan melaksanakan proses bayi tabung. Nah, sehingga beliau menanyakan apakah tidak terburu-buru dan juga sebetulnya suaminya berada dalam usia yang sama. Pada usia berapakah dan dalam pernikahan itu idealnya untuk melaksanakan bayi tabung selain dari mengupayakan upaya-upaya konvensional dulu, Prof. Ya, terima kasih Pak Hasan. Baiknya memang di bawah 35 kalau untuk karena keberhasilan di bawah 35 kan cukup besar ya, cukup tinggi, sekitar 40 sampai 50%. Nah, kemudian kalau untuk kapan mulainya setelah operasi sistektomi 1 bulan yang lalu, ya memang baiknya sih setelah ada haid yang teratur gitu. Ya, artinya kita lihat misalnya 2-3 bulan haidnya sudah teratur, baru kita lakukan bayi tabung. Betul. Jadi kan kok nggak harus terburu-buru juga kelihatannya sih. Dia kan masih 33 tahun. Berikutnya dari Ibu Suhartati, anak beliau sudah 3 kali bayi tabung namun belum berhasil juga. Kita doakan semoga beliau berhasil ya. Dan masih ada stok freeze ovum. Apakah bisa pindah ke dokter Wiryawan untuk mengulangi lagi proses bayi tabung ini?
Nah, dulu pernah ada yang memang embrio beku di Jakarta, ya di Bunda kalau nggak salah. Nah, kemudian embrionya itu ya bisa ditransport kalau memang ingin di Bandung begitu. Seperti itu. Jadi, tapi tetap harus transportable. Jadi ada inkubatornya yang bisa memindahkan embrio dari center bayi tabungnya ke Bandung ke kita. Itu bisa saja dimungkinkan. Misalnya karena tinggal di Bandung, lalu jauh bayi tabungnya di Jakarta, ingin dibawa ke Bandung, embrionya itu mungkin. Seperti itu. Oke, baik. Dan berikutnya Prof, ini ada pertanyaan dari Ibu Mida. Mudah-mudahan relevan dengan topik yang kita bahas hari ini. Apakah mioma yang besar dalam rahim dapat mempengaruhi tekanan darah menjadi tinggi? Karena anak beliau usia 40 tahun, sejak 2 tahun yang lalu tekanan darahnya cenderung tinggi, 140/90. Setelah mioma besar dan rahimnya diangkat, tekanan darahnya normal 120/90. Ya, mungkin bisa saja, hanya studi atau penelitian ke arah sana belum cukup buktinya begitu. Ya mungkin ada hal yang lain sehingga tekanan darahnya kembali normal, Pak Hasan. Artinya tidak secara langsung dia berhubungan antara miom dengan tekanan darah. Karena miom kan di rahim ya, jadi nggak secara langsung bisa berhubungan. Cuman kalau ada miom, stres, nah stresnya ini yang berhubungan dengan tekanan darah, itu bisa. Baik, Prof. Berikutnya, Prof, ini pertanyaan dari Ibu Isya S. Latif. Beliau menyampaikan ada kasus seorang ibu menjalani proses bayi tabung dan hasilnya embrio pertama excellent, dan itu yang diambil dan berhasil. Sementara terdapat 3 sisa embrio dan bagus sampai dan sekarang ini, dan masih disimpan. Nah, bagaimana pandangan dokter dari pengalaman yang sudah ada? Boleh jadi ada kasus yang demikian. Sekiranya beliau tidak menggunakan lagi ketiga embrio tersebut karena merasa sudah cukup dengan telah mendapati ya anak dari satu embrio yang berhasil sebelumnya. Sementara biaya maintenance ataupun penitipan itu kan cukup mahal gitu, Prof. Nah, bagaimana kalau sana hal itu dihancurkan atau apa, merasa hati kecilnya mengatakan bahwa tidak bisa melakukan hal itu. Jadi bagaimana pengalaman Prof selama ini? Sementara Ya, kalau sana tidak dihancurkan, itu akan terus berbayar gitu kan, Prof. ya betul. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara eliminasi embrionya tersebut, gitu kan. Kalau dihancurkan agak sedikit ini ya, vulgar juga barangkali kan. Embrio kok dihancurkan begitu. Karena dari undang-undang atau dari Permenkesnya, setelah 2 tahun itu tidak digunakan atau tidak diinginkan lagi, ya memang bisa dihancurkan seperti itu. Itu dimungkinkan. Nah, hanya caranya ya mungkin diserahkan saja ke senternya masing-masing. Kalau misalnya tidak artinya tidak dibayarkan lagi uang sewanya gitu kan, sewa rumah begitu ya, tidak dibayarkan lagi, ya mungkin nanti senternya juga pertama barangkali akan menanyakan gitu kan. Walaupun sampai sekarang kalau di Bandung nggak ada juga yang dihancurkan sih, walaupun nggak dibayar tetap aja disimpan begitu, seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu bisa setelah 2 tahun. Masya Allah. Baik, Prof. Bapak dan Ibu semuanya, tanpa terasa saya baru melihat ternyata jam telah menunjukkan jam 8:04 pada saat ini, dari target kita untuk selesai pada jam 8 pada setiap acara beranda kita. Namun sepertinya ada beberapa pertanyaan memang masih terhadirkan dalam forum ini. Nah, mohon izin Prof, kalau saat ini saya membacakan ada pertanyaan dari Ibu Dina Samsiar. Bagaimana nih pandangan dokter? Beliau menyampaikan bahwa tidak menyebutkan orang per orang,
Nah, namun beliau menggambarkan gini bahwa ketika seseorang itu kan tidak mengetahui kapan batas dapat jodohnya, menikahnya. Dan boleh jadi lama sekali baru dapat jodohnya. Nah, sementara pada saat itu boleh jadi usianya sudah lanjut, mungkin sudah 35 atau 40 tahun. Nah, sementara terkait tadi itu dengan anjuran bahwa kualitas kehamilan itu pada usia mana. Nah, apakah ada pengalaman Prof ketika seseorang belum menikah tetapi menitipkan di untuk disimpan sel telurnya, nah sehingga pada saat menikah kalau seandainya ternyata belum mendapatkan keturunan juga dari pernikahan itu bisa menggunakan sel telur yang sudah disimpan lebih dulu itu Prof, ini yang ditanyakan oleh Ibu Dina Samsiar ini. Apakah ada pengalaman seperti itu? Pengalaman saya nggak ada, karena ya di Indonesia kan kurang lazim atau hampir nggak lazim gitu kan. Kalau di luar sih banyak, di luar negeri banyak. Kalau sel telur disimpan lalu nanti digunakan untuk dengan pasangannya, saya rasa sih nggak masalah. Hanya tentu saja untuk menyimpan sel telur itu kita harus melakukan pematangan sel telurnya dulu, gitu kan. Kemudian kita harus ambil sel telurnya itu. Tentu saja ambilnya kan lewat vagina. Sedangkan dia belum nikah, itu juga di kita kan jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua ada memang tapi dia belum menikah terkait dengan misalnya dia mempunyai kanker di indung telur. Nah, tentu kan kita harus menyelamatkan yang satunya, itu bisa dipreservasi namanya. Preservasi indung telur. Nanti kita bisa bisa kita preservasi. Apakah sel telurnya bisa diambil? Ya bisa, karena kan memang itu kalau nggak diambil sel telurnya itu, dia kan akan dengan sendirinya akan ya katakanlah akan rusak dengan kemoterapi atau radiasi. Ya. Tapi ya tentu dengan berbagai macam pertimbangan, termasuk juga pertimbangan dari wanitanya tersebut yang menderita kanker atau dari ibunya juga, karena kita ambil sel telur dari vagina gitu. Itu di Indonesia sih ada, hanya di Bandung belum. Di Indonesia ada karena itu preservasi dan menyangkut dengan dengan kondisi dari ibunya sendiri. Misalnya dia CA lalu ingin dikemo atau diradiasi, itu kan akan mematikan sel telur. Seperti itu Pak. Baik, Prof. Hanya kalau orang normal tuh nggak lazim, belum ada di kita. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Irawan atas penjelasan dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Dan kepada Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan yang belum tersampaikan secara khusus dalam hal ini, mohon izin apabila pertanyaan tersebut dapat disimpan dan insya Allah nanti akan kita teruskan kepada Prof. Irawan. Dan atas perkenan Prof. Irawan, apabila ada di antara Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan secara khusus, saya sampaikan kepada Prof. Irawan, boleh ya Prof ya? Boleh, silakan. Untuk mendapatkan jawaban secara khusus pula ya. nantinya. Nah, tentunya pada kesempatan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, kita hanya membahas saja mengenai bagaimana secara teknologi ataupun ilmu kedokteran atas ikhtiar-ikhtiar yang kita laksanakan. Namun pada akhirnya kita, sebagaimana yang kita laksanakan dalam setiap pengajian yang kita laksanakan setiap hari ini, kita terus memperhatikan kaidah-kaidah apa saja yang langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, tetap merupakan ikhtiar, namun dalam bingkai keridhaan dan ketentuan yang telah Allah atur untuk kita semuanya. Semoga kita tidak hanya melihat dan mengedepankan teknologinya semata, namun tetap juga sebagaimana disampaikan oleh Prof. Irawan tadi itu, bahwa tetap kita satu padukan dengan bingkai-bingkai yang telah ditentukan dan diajarkan di dalam agama kita. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, Prof, saya ingin memberikan kesempatan sebagaimana biasanya kita sudah rindu mendengarkan komentar-komentar yang asyik dari Prof. Syaradi. Kepada Prof. Syaradi kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Ya Prof, sehat ya Prof? Alhamdulillah. Prof. Wiryawan Permadi.
Profesor yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan 328 orang jemaah ngaji bareng online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Hasan pada pagi hari ini mendatangkan seorang pakar infertilitas yang sangat luar biasa, terutama dengan bayi tabung yang dijelaskan dengan sangat rinci dan semua pertanyaan juga walaupun tidak persis dengan bayi tabung dijawab dengan sangat bagus sekali sesuai dengan keahlian Prof. Wirawan yang luar biasa. Jadi saya pribadi, Prof, mengalami hal yang sama untuk anak saya. Jadi anak saya ini juga sudah waktu itu 5 tahun lebih belum punya keturunan, sehingga akhirnya mencoba bayi tabung di beberapa tempat ya. Di Jakarta saya kira 2 atau 3 kali. Kemudian di Perancis sekali jadi, tapi kemudian keguguran. Dan terakhir kira-kira 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, atas saran temennya yang sudah berhasil melakukan bayi tabung di Penang, Malaysia, Prof. Dan alhamdulillah pada waktu itu dari 12 orang Indonesia yang melakukan bayi tabung di Penang, Malaysia, 10 berhasil. Termasuk anak saya. Jadi sudah berhasil melewat bayi tabung, mempunyai putri yang cantik, dan sekarang sudah berusia 5 tahun. Dan sebenarnya persis sebelum pandemi itu dijadwalkan untuk bayi tabung kedua. Tapi pas mau berangkat ke Penang, kemudian terjadi pandemi dan tidak bisa masuk ke Malaysia sampai sekarang, dan rencananya baru Maret bulan depan insya Allah bisa dibuka kembali untuk melakukan bayi tabung yang kedua. Dan memang seperti Prof sampaikan tadi, sperma maupun sel telurnya disimpan di sana. Jadi pada waktu ke sana tinggal memasukkan sesuai dengan teknologi yang tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Jadi alhamdulillah saya kira memang di mana-mana kejadiannya seringkali banyak yang berkeinginan punya keturunan tapi tidak atau belum dikaruniai, tapi banyak yang tidak berkeinginan malah jadi, sehingga kalau Prof juga pasti tahu tingkat aborsi remaja kita tiap tahunnya luar biasa banyak. Tapi ya itulah, Allah mengatur semuanya, dan saya kira benar apapun teknologi yang telah dikembangkan, kalau Allah mengizinkan siapa yang punya keturunan bisa dapat, tapi kalau belum diizinkan ya memang belum dapat. Jadi terima kasih Prof. Wirawan atas penjelasannya yang begitu lengkap ya, dan tentu Prof sudah sangat pengalaman langsung menangani proses bayi tabung ini, dan tentu juga banyak pasangan-pasangan yang berhasil mendapatkan keturunan dari apa yang ditangani oleh Prof Wirawan. Mudah-mudahan Prof Wirawan terus diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga masih banyak lagi pasangan-pasangan yang memerlukan bantuan bisa dibantu oleh Prof Wirawan Permadi. Terima kasih Pak Sanudin, dan alhamdulillah kita selalu tiap pagi, ini hari Minggu, hari libur, tapi diisi dengan tausiah ataupun ceramah yang sangat penting bagi kita semua, bukan tidak langsung mungkin kepada kami, tetapi juga pada anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, dan lain sebagainya yang memerlukan informasi. Ada satu dokter ahli di Bandung, namanya Profesor Wirawan Permadi, yang tentu tingkat keberhasilan bayi tabung sekarang semakin lama semakin tinggi. Terima kasih Pak Sanudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas sambutannya.
dan juga pesan-pesannya. Semoga Prof. Syarif sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat berkah ridho Allah, dan juga semoga Undira semakin berjaya dalam membawa misi untuk memberikan pencerahan kepada bangsa melalui hadirnya intelektualitas yang berakhlak mulia sebagai pemimpin dari bagian negara yang sangat kita cinta ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kata penutup yang disampaikan oleh Prof. Irawan pada pagi hari ini, mohon izin dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suharyadi pada pagi hari ini mengingatkan bahwa bagaimana di dalam Al-Quran Allah menghadirkan begitu banyaknya motivasi bagi kita semuanya, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan usia 80 tahun tidak pernah berhenti berdoa dengan menyampaikan doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, dan itu disampaikannya setiap waktu sampai dengan kemudian pada usia 80 tahun lebih baru kemudian Allah memberikan anugerah kepadanya melalui kehadiran Nabi Ismail alaihissalam dari istri tercintanya yaitu Siti Hajar. Dan begitu juga kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana Ibu Sarah juga dalam usia yang sudah sangat lanjut tentunya, jauh lebih tua daripada Siti Hajar, namun kemudian kesabarannya pula setelah hadirnya Nabi Ismail, maka Allah hadirkan pula Nabi Ishak alaihissalam sebagai putra Nabi Ibrahim bersama Ibu Sarah alaihissalam. Dan begitu juga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana dalam proses dan penciptaan Nabi Isa alaihissalam, begitu mudahnya bagi Allah kun fayakun, walaupun tidak pernah disentuh laki-laki sama sekali, namun Allah sangat berkuasa menciptakannya. Nah, maka dari itulah atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini melalui sharing yang luar biasa dari Prof. Irawan ini, mengingatkan kepada kita semuanya Bapak dan Ibu, bisa kita buka nanti secara lebih rinci bahwa di dalam Al-Quran sudah menyajikan secara detail dan rinci bagaimana proses penciptaan anak manusia itu yang disajikan dalam surah ke-23 surah Al-Mu'minun, mulai dari ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-14. Detail sekali tahapan-tahapan penciptaan anak manusia itu terhadirkan melalui ayat 12, 13 dan 14 pada surah Al-Mu'minun ini. Dan betapa kemudian para ahli-ahli kemudian membuktikan betapa benarnya atas apa yang disajikan dalam ayat-ayat itu, dan tidak sedikit yang mendapatkan hidayah dari Allah masuk agama Islam, mendapatkan keistimewaan dan mukjizat daripada ayat-ayat ini. Dan pada akhirnya Allah juga menyampaikan kepada kita semuanya dalam surah ke-42 pada ayat ke-49 dan ayat ke-50 bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Sehingga sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Irawan bahwa yang kita lakukan tidak lebih hanya merupakan bagian dari ikhtiar kita semata dalam bingkai keridhaan Allah dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai dengan kepercayaan agama kita, namun pada akhirnya ketentuan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita dengarkan kata penutup yang disampaikan oleh Prof. Irawan sebelum nanti bersama-sama kita mengikuti mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Terima kasih kami kepada Prof. Irawan, dan silakan menyampaikan kata penutupnya, Prof. Terima kasih Pak Hasan. Alhamdulillah saya merasa terhormat untuk bisa sharing di Indiko ini pada Pak Suharyadi, Prof. Suharyadi juga saya mengucapkan terima kasih. Saya pernah mengikuti acara Undira pada saat itu dengan para pakar pendidikannya, Prof. Eko kalau nggak salah, dan yang lain-lain, itu sangat bermanfaat sekali, dan saya juga sudah menerima email tayangan dari presentasi tersebut. Tadi Pak Hasan sudah melengkapi paparan yang sudah saya sampaikan, dan dengan sangat baik sekali, karena apapun yang kita lakukan tentu hasilnya bukan kita yang menentukannya. Metode apapun yang kita lakukan, terapi apapun yang kita berikan, kita hanya mengupayakan supaya pasien-pasien kita sembuh, kemudian supaya
yang ingin anak bisa mendapatkan keturunan yang baik dan soleh, dan juga tentu saja hal ini bukan para dokter yang menentukannya. Ya. Kita hanya mengupayakan, hanya berusaha dengan keilmuan yang sedikit yang kita peroleh tentunya, sehingga bisa membantu menolong sesama, dan mudah-mudahan melalui sharing ini juga bisa mempunyai manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi anak-anak kita, bagi kecil kita. Insya Allah kalau misalnya Pak Hasan ataupun MBO ini mengharapkan sharing yang lain, tentu saja di bidang keilmuan saya, insya Allah saya akan dengan senang hati untuk bisa sharing apa yang saya mampu. Dan tentu saja dengan harapan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu saja Pak Hasan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wiryawan atas sharing pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa bersyukurnya kita hari ini dipertemukan dengan sahabat kita, saudara kita, tinggi ilmunya namun sangat rendah hatinya, sangat tawadhu. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang prima dalam keberkahan, sehingga ilmu dan praktek yang dilaksanakannya menjadi kemaslahatan bagi umat manusia, dan terutama membantu kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan keturunan dalam rangka menghadirkan putra-putri yang soleh dan soleha. Insya Allah Prof, dengan senang hati kami akan senang sekali apabila nanti kita atur jadwal kembali di mana Prof. Wiryawan dan para ilmuwan yang hadir dalam forum ini bisa semakin banyak berbagi lagi bagi jemaah NBO ini. Dan baiklah, kita sama-sama mengakhiri pertemuan ini dengan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, terima kasih. Begitu juga Prof. Wiryawan yang sudah memaparkan dan menolong beberapa orang yang punya keturunan. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua ikhtiar. Makanya ini ikhtiar, hidup ini ikhtiar. Dan ini juga ada saudara kita yang kemarin dipanggil oleh Allah, yaitu Bapak Wiryono bin Sastro Hadoyo. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Amin. Marilah kita tetap memohon kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan sehat dan diberikan kemudahan dalam kehidupan, diberikan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf Ustadz, tadi kelupaan, hari ini hari bahagia juga buat kita semuanya, di mana saudara kita Dr. Dit hari ini ulang tahun ke-80 Ustadz. Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa didoakan bersama pula Ustadz ya. Beliau tetap diberikan umur yang barokah, kesehatan prima, dan Masya Allah banyak sekali menginspirasi kita semuanya dalam usia 80 tahun, namun terus saja semangat ingin berbagi untuk kita semuanya. Silakan Ustaz, dilanjut. Ya, mudah-mudahan Budit, ya Allah, mudah-mudahan usia yang diberikan oleh Allah yang kemarin sudah begitu bermanfaat bagi orang banyak, dan kedepannya otomatis Allah memberikan limpahan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bil Mustafa bin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa khussan ila Budit wala azwajina wa dzurriyyatina wala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma tawam al-qara'nahu bi qiraatil Fatihah bi sirri hikmatil Fatihah. Ya Allah, ya Allah, mau fusan ila mawirina. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ya Allah, Allahumma bihi sudurana wa nawwir bihi qulubana wa yassir bihi umurana wa wasi bihi arzaqana ya khususan ibadin. Ya Allah, Allahumma umurana tawil umurana ya bi barakatil Fatihah. Ya Allah, Allahumma rizqna wa nabiyina wa hifdha sayyidil mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau berikan kami semuanya limpahan rahmat hidayahmu ya Allah di pagi. Setiap pagi kami belajar dan belajar ya Allah, yang dibimbing oleh Bapak Ustaz Hasanuddin Thayyib dengan Al-Quran, dengan kalammu ya Allah, agar kami semuanya mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Engkau bimbing kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Itu pula ya Allah, saudara kami yang sudah Engkau panggil Bapak Nirona ya Allah, Engkau berikan ampunanmu ya Allah. Amin. Engkau lapangkan kuburnya, Engkau jadikan taman-taman surga ya Allah, ya Allah, min riyadil jinnah ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau berikan limpahan kebaikan yang dilakukan ya Allah, Engkau berikan pahala yang melipat ganda ya Allah. Amin. Begitu pula ya Allah, saudara kami, ibunda kami, Ibu Dit yang sedang ulang tahun, Engkau berikan ya Allah keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Yang akan datang bertambah berkah ya Allah. Kami semuanya ya Allah yang belajar setiap hari, Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Amin. Dan begitu pula untuk dzurriyyah kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ustaz Hasan, Prof. Suyadadi, sama-sama Prof. Ustaz. Iriawan, Terima kasih Pak Taslim, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taslim. Semoga doa-doa kita dijabahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat ulang tahun. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, masih bisa berlanjut saling sapa menyapa lagi, namun secara resmi acara ini kita tutup. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari, dan mudah-mudahan Allah kirim saudara kita yang bisa sharing bermakna untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.